Oke, halo my bestie. Kenalin, nama aku Eko Nugroho dari kelas 426.3 Akuntansi PKN STAN. Nah, pada hari ini, aku akan ngejelasin materi tentang perpajakan 2, khususnya bab 4, yaitu perhitungan PPHOP karyawan dan SPT 1770 SS. Jadi apa itu PPHOP karyawan, apa itu SPT 1770 SS, kita akan bahas pada hari ini. Check it out. Nah, jadi BPOP karyawan yang akan dibahas pada materi ini adalah yang penghasilan brutonya kurang dari sama dengan 60 juta setahun. Jadi kan BPOP karyawan itu ada yang lebih dari 60 juta, ada yang kurang dari sama dengan 60 juta setahun. Jadi yang kita bahas pada hari ini adalah yang penghasilan brutonya kurang dari sama dengan 60 juta setahun. Nah, jadi apa sih itu BPOP karyawan? Jadi wajib pajak orang pribadi karyawan atau wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan disebut sebagai wajib pajak orang pribadi karyawan. Jadi orang yang dapat penghasilan dari pekerjaan itulah dianggap seperti WPOP karyawan. Nah, kita kan udah bahas karyawan ya. Emangnya karyawan itu apa sih? Menurut KBBI, karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga, baik itu kantor, perusahaan, dan sebagainya, dengan mendapat gaji atau upah. Intinya, orang yang kerja di perusahaan terus dia dapat gaji itu disebut sebagai karyawan. Otomatis dia itu punya atasan, terus dia itu pasti digaji dan gajinya tetap, ada yang pegawai tetap, ada yang pegawai tidak tetap. Jadi itulah karyawan menurut KBBI. Nah, karyawan atau wajib pajak orang pribadi karyawan itu memiliki karakteristik, teman-teman. Apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama, karakteristiknya adalah mendapat penghasilan dari pekerjaan yang bersumber dari pemberi kerja. Jadi dia itu dapat penghasilan dari orang yang ngasih kerja gitu. Dan biasanya juga itu cuma satu sumber penghasilan. Kenapa kok aku bilang satu sumber penghasilan? Karena kalau dia punya dua sumber penghasilan, katakanlah satunya dia buka usaha batik lah. Nah, nanti itu nggak masuk ke WPOP karyawan teman-teman, tapi dia masuk ke WPOP pengusaha, usahawan. Nanti SPT-nya bukan lagi SPT 1770 SS, tapi SPT 1770 gitu. Nah, apa itu SPT nanti kita bahas di bawah setelah ini. Yang karakteristik yang kedua itu adalah mempunyai atasan. Yang ketiga, karakteristiknya adalah biasanya diberikan bukti potong PPh dari pemberi kerja. Biasanya di akhir tahun ya, itu dikasih bukti potong jika pegawai tetap. Nah, kalau 1721A1 itu kodenya untuk pegawai swasta dan 1721A2 itu untuk pejabat negara kayak PNS, TNI, Polri maupun pensiunannya. Nah, ini adalah contoh wajib pajak orang pribadi karyawan. Seperti pegawai, yaitu sekretaris di PT ABC, itu kan karyawan ya. Lalu ada PNS, TNI, Polri, BUMN, manajer di perusahaan minyak, itu semua adalah karyawan. Karyawan di restoran asing, bahkan di restoran asing pun, kalau dia di Indonesia dan dia punya penghasilan dan dia punya atasan, itu disebut seperti karyawan. Gitu, meskipun dia kerja di restoran asing. Terus direktur PT, kepala gudang di supermarket terkenal, itu juga WPOP karyawan. Kecuali jika kepala gudang ini ternyata dia buka toko sendiri, buka usaha sendiri, maka dia bukan masuk ke karyawan, tapi dia masuk ke dalam kategori usaha. Jadi bedain ya teman-teman, mana yang karyawan biasanya sumbernya itu dari satu penghasilan aja, mana yang dia kayak penghasilannya itu dari dua sumber, satunya itu bisa dari pekerjaan bebas atau usaha, jadi dia nggak akan masuk ke karyawan. Jadi karyawan itu biasanya itu sumber penghasilannya itu satu gitu. Nah, terus ada pensiunan PNS dan sebagainya. Lalu ada contoh wajib pajak orang pribadi non karyawan. Apa itu? Jadi kayak pengemudi ojek online, dia itu masuk ke usaha, YouTuber, itu masuk ke pekerjaan bebas, pedagang nasi uduk masuk ke usaha, konsultan hukum masuk ke pekerjaan bebas, artis masuk ke pekerjaan bebas, pemilik usaha fotokopi masuk ke pengusaha, usaha motivator pekerjaan bebas, partner di kantor akuntan publik berarti pekerjaan bebas, pemangkas rambut usaha. Jadi ini semua itu yang bukan karyawan gitu. Dia itu nggak digaji. Dia itu punya apa ya? Dia itu bisa menghasilkan uang dari apa yang dia usahakan sendiri. Jadi nggak ada yang ngasih pemberi kerja gitu. Jadi kayak pedagang nasi uduk kan, contoh pedagang nasi uduk kan dia itu nggak digaji ya, tapi dia itu yang menghasilkan uang dari usahanya sendiri. Jadi dia itu bukan masuk ke WPOP karyawan, tapi ke usaha, sehingga dia bukan karyawan, non karyawan. Nah, termasuk PNS. PNS kan aslinya karyawan ya, tapi dia itu juga main di sinetron, karena sinetron itu adalah pekerjaan bebas, sehingga dia bukan
masuk ke PPh OP karyawan, tapi masuk ke OP pekerjaan bebas gitu. Nah, sekarang kita bahas SPT. Jadi, jenis formulir SPT tahunan PPh untuk WPOP. Sebenarnya apa sih SPT itu? SPT adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, SPT tahunan PPh adalah SPT PPh untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT tahunan OP dan SPT tahunan badan. Nah, SPT tahunan PPh OP itu berbentuk 2, teman-teman. Baik dia dokumen elektronik ataupun formulir kertas atau hard copy. Nah, WPOP wajib menyampaikan SPT tahunan PPh paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi setelah kalau akhir tahun pajak itu WPOP itu wajib gitu nyampaikan SPT tahunannya itu paling lama 3 bulan ya teman-teman gitu. Ini adalah SPT. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang SPT. Jadi jenis formulir SPT tahunan PPh WPOP itu ada 3. Ada SPT 1770 SS, ada SPT 1770 S, dan SPT 1770. Nah, apa sih yang membedakan? Jadi yang membedakan adalah dia itu karyawan atau bukan karyawan. Gitu. Kalau dia karyawan dibagi jadi 2. Apakah penghasilan dalam 1 tahun kurang dari sama dengan 60 juta atau lebih dari 60 juta? Kalau dia kurang dari sama dengan 60 juta, dia disarankan pakai SPT 1770 SS. Apa sih SS itu? SS itu sangat sederhana. Jadi SPT 1770 sangat sederhana. Nah, kalau yang lebih dari 60 juta dan dia itu masuk ke kategori karyawan, penghasilannya dalam 1 tahun lebih dari 60 juta, maka dia diwajibkan atau diharuskan pakai SPT 1770S atau 1770 sederhana. Nah, kalau dia bukan karyawan, entah itu pekerjaan bebas atau usaha, kayak dia jual mesin fotokopi, dia itu buka usaha, atau dia artis, YouTuber, kan dia pekerjaan bebas ya. Maka dia bukan masuk karyawan, sehingga dia wajib menggunakan SPT 1770. Dan biasanya SPT 1770 ini sangat lengkap teman-teman. Jadi kalau yang SPT 1770 SS ini cuma 1 lembar, terus kalau 1770S itu ada lampiran-lampirannya. Nah, SPT 1770 ini semuanya lengkap, ada semua di situ. Nah, yang kita bahas pada materi ini itu yang kurang dari sama dengan 1770 kurang dari sama dengan 60 juta dan kita pakai SPT 1770 SS. Gitu. Nah, kita akan bahas tentang karyawan yang kurang dari 60 juta. Maka ini aku akan jelasin dikit ya. Karyawan yang menerima penghasilan final dan atau penghasilan lainnya itu tetap bisa pakai 1770S atau 1770SS. Jadi intinya meskipun dia itu dapat penghasilan final, dapat penghasilan lainnya, dan itu tuh tetap diperlakukan sebagai kelompok karyawan selama tidak memperoleh pendapatan dari usaha atau pekerjaan bebas. Jadi intinya selama karyawan itu dia itu nggak dapat usaha, nggak punya usaha maupun dia itu bukan pekerjaan bebas, dia itu tetap bisa masuk ke dalam kelompok karyawan. Dan SPT yang digunakan tergantung sumber penghasilannya. Jadi penghasilannya itu lebih dari 60 juta atau kurang dari sama dengan 60 juta. Sehingga bisa pakai SPT 1770S maupun SPT 1770SS. Gitu. Contohnya apa? PNS. Gaji dan tunjangannya itu dari kan itu PH dari pekerjaan ya, atau gaji tunjangan itu masuk ke karyawan. Nah, honorarium itu masuk PH final. Hadiah lomba juga, hadiah lomba itu PH lainnya. Nah, meskipun dia dapat PH final, dapat dari honorarium dan dia dapat hadiah lomba, dia tetap bisa pakai SPT 1770S maupun SPT 1770SS. Gitu teman-teman. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya sama usaha maupun pekerjaan bebas. Gitu. Nah, itu kalau segi PNS. Nah, kalau segi dari pegawai swasta, jadi contoh gaji dan tunjangan itu kan karyawan ya. Nah, terus hadiah undian itu kan PH final. Keuntungan dari penjualan emas itu kan juga penghasilan lainnya. Nah, maka dia masih bisa dikategorikan sebagai kelompok karyawan. Sehingga SPT-nya itu bisa 1770S maupun SPT 1770SS. Oke, yang selanjutnya adalah karyawan. Ini karyawan ya, tapi dia itu nerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, maka dia dikelompokkan masuk ke usaha atau pekerjaan bebas, bukan ke karyawan lagi. Meskipun juga menerima penghasilan dari pekerjaan.
Jadi meskipun karyawan, contoh sekretaris, dia kan karyawan ya, tapi ternyata dia itu juga artis, sehingga dia itu bukan masuk kategori karyawan, tapi pekerjaan bebas. Gitu, sehingga SPT-nya itu bukan lagi SPT 1770S maupun 1770SS, tapi SPT-nya itu adalah SPT 1770. Nih, SPT 1770. Jadi bukan lagi pakai SPT 1770SS ya teman-teman, maupun S. Tapi dia udah pakai yang sangat lengkap karena kan usaha maupun pekerjaan bebas masuknya ke SPT 1770 gitu. Nah, contohnya nih dari segi PNS, kan dia dapat dari gaji dan tunjangan. Ini karyawan ya. Ternyata dia itu punya usaha batik. Sehingga itu kan PH dari usaha ya, sehingga dia masuk ke kelompok usaha sehingga SPT-nya 1770 gitu. Sama halnya kayak swasta, dia itu karyawan, tapi ternyata dia itu seorang sinetron, aktor, aktris. Nah, sehingga dia itu kan masuk ke pekerjaan bebas. Maka otomatis dia itu bukan lagi masuk ke karyawan, tapi masuk ke pekerjaan bebas. Oke, ini adalah terus kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu wajib pajak orang pribadi karyawan dengan penghasilan bruto. Ingat ya, kita garis bawahi adalah di sini. Penghasilan bruto. Bukan itu ya teman-teman, tapi bruto. Nah, brutonya kurang dari sama dengan 60 juta. Itu pakai SPT 1770 SS gitu. Jadi kalau dia 60 juta pas, dia itu tetap masuk ke SPT 1770 SS. Tapi kalau 60 juta 500 katakanlah, nah itu baru dia pakai 1770S. Berarti intinya kalau dia kurang dari sama dengan 60 juta, maka SPT yang digunakan adalah SPT 1770 SS gitu. Penghasilan bruto ya teman-teman. PH tidak final sebelum dikurangi dengan PH bruto. Jadi kan ada ya kayak pengurangnya itu. Contoh kayak pensiun, terus tunjangan pensiun atau hal lainnya itu kan sebagai pengurang. Nah, sebelum dikurangi itu teman-teman, dia itu wajib kurang dari sama dengan 60 juta baru bisa menggunakan SPT 1770 SS. Meskipun sebenarnya boleh pakai SPT 1770S, tapi disarankan kalau dia kurang dari 60 juta atau kurang dari sama dengan 60 juta, dia itu disarankan karena emang di e-filing itu diwajibkan pakai SPT 1770 yang sangat sederhana. Nah, dokumen utamanya itu bukti potong PPh 1721A1 yang tadi dibahas di awal, A1 untuk swasta, dan 1721A2 untuk PNS, Polri, TNI, dan atau pejabat negara lainnya. Ada kemungkinan kurang bayar, terutama jika terdapat PH lain. Jika terjadi kurang bayar, tidak ada kewajiban angsuran PPh pasal 25 atau cicilan itu ya. Jadi kalau dia kurang bayar, teman-teman, dia itu nggak ada kewajiban ngangsur PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya. Ini sesuai sama hukum dasarnya ya, yaitu PMK 183 tahun 2007 atas perubahan dari PMK 243 tahun 2014 sehingga dan dirubah yang terbaru adalah PMK tahun 2018 tentang SPT gitu. Oke. Kita akan masuk ke ciri khas SPT 1770 SS. Yang pertama itu hanya satu lembar, sangat singkat teman-teman, SPT 1770 gitu, yang SS. Yang kedua, tidak ada tempat untuk zakat atau sumbangan keagamaan sebagai pengurang. Jadi meskipun kalian bayar zakat, itu nggak bisa dijadiin sebagai pengurang gitu. Terus tidak ada tempat untuk angsuran PPh pasal 25 yang telah dibayarkan. Kenapa? Karena emang tidak diwajibkan. Tidak ada, jika kurang bayar itu tidak perlu ngangsur PPh pasal 25 gitu. Lalu memuat totalnya saja tanpa perincian, yaitu khusus PH lain, PH BUP, PH final, harta, utang. Itu totalnya aja, nggak ada rinciannya teman-teman. Dan tidak ada daftar susunan keluarga. Beda sama yang 1770 ya. Itu semua lengkap, ada semua dirinci. Tapi kalau di SPT 1770 SS itu memuat totalnya aja teman-teman. Gitu. Ini adalah contoh formulir SPT 1770 SS. Ini sebenarnya satu lembar ya, tapi aku bagi jadi dua. Intinya itu satu lembar doang gitu. Satu tatapan, satu muka. Cuma satu ya ini satu formulir doang. Tapi karena dia panjang jadi aku bagi dua gitu. Nah, di sini ada ini totalnya aja. Jadi kayak ada PH bruto. Di sini ada pengurangnya. Nah, PH brutonya inilah yang dia itu harus kurang dari sama dengan 60 juta, teman-teman. Gitu. Oke. Terus di sini juga ada
PTKP, jadi dia itu bisa TK atau dia TK atau dia kawin atau dia udah kawin, dan K ini maksudnya pisah harta ya, atau memutuskan terpisah gitu. Jadi kalau kalian suami istri, ternyata istri kalian itu kan harusnya itu gabung sama suami ya NPWP-nya. Tapi ternyata istrimu itu pengen punya NPWP sendiri atau memutuskan untuk terpisah. Nah, maka PTKP-nya itu nggak lagi pakai TK atau TK atau K, tapi pakai K per I gitu teman-teman. Oke, lalu ada PKP itu setelah dikurangi PH bruto dikurangi sama pengurangnya dikurangi sama PTKP jadilah PKP. Lalu pajak terutangnya berapa sehingga pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain berapa gitu. Itu ya teman-teman. Ini adalah SPT 1770 SS. Ini lanjutannya ada penghasilan yang dikenakan PPh final. Jika dia ada PPh final, ya kita masukin aja. Tapi dia itu nggak berpengaruh ke yang halaman tadi, yang di poin A. Lalu ada daftar harta dan kewajiban. Ini cuma totalnya aja teman-teman. Jadi nggak ada perinciannya. Lalu tanda tangan WPOP karyawan tersebut. Gitu. Oke, kita bahas nih. Langsung masuk ke ini terpisah ya. Jadi aku kasih contoh dikit tentang penghitungan PPh akhir tahun WPOP karyawan yang kurang dari sama dengan 60 juta. Jadi Nugi adalah karyawan di PT Nugraha Jaya. Nugi tidak mempunyai sumber penghasilan lain. Nugi belum menikah, maka PTKP-nya TK, keluarganya tinggal adik kandung saja. Ingat, adik kandung itu berarti nggak bisa dimasukkan ke dalam TK. Kenapa? Karena PTKP itu hanya bisa garis turunan atau garis atas. Contohnya ayah, ibu, kakek, nenek sampai atas, buyut-buyut. Intinya dia itu garis atas atau garis bawah. Seperti anak, entah itu anak tiri, cucu, atau kecicit ke garis bawah. Jadi intinya cuma garis atas dan garis bawah. Kalau adik kakak itu kan bukan ya, karena dia itu bukan anak ataupun orang tua, sehingga dia nggak bisa masuk ke PTKP teman-teman. Sehingga PTKP-nya adalah TK per 0 karena dia belum menikah dan nggak punya tanggungan. Dia punya NPWP dengan nomor 98002 sekian. Penghasilannya itu adalah putih potong 1721A1, berarti dia itu seorang pegawai swasta dengan penghasilan bruto 59 juta. Nah, kalau dia 59 juta, maka dia kurang dari 60 juta teman-teman dalam 1 tahun, sehingga dia pakai SPT 1770 SS. Pengurangnya 1.800.000, maka netonya 57.200.000 dikurangi PTKP, TK per 0 itu 54 juta, sehingga PKP-nya 3.200.000, PPh pasal 21 terutang, maka 3.200.000 dikali 5% tarifnya, sehingga 160.000 gitu. Nah, ini perhitungan PPh Nugi yang tadi udah aku jelasin. Sehingga kredit pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain adalah 160.000. Sehingga PPh yang harus dibayar sendiri tidak ada, atau lebih potongnya nggak ada. Pasal 25 juga nggak ada karena ini SPT 1770 SS. Kurang atau lebih bayar juga nggak ada. Nah, kita masuk ke kasus yang lain, yaitu contoh pengisian SPT tahunan formulir 1770 SS. Apabila Ilham bekerja di sebagai pegawai tetap bekerja di PT ABC, brutonya itu 58 juta. Kan dia kurang dari sama dengan 60 juta ya teman-teman. Sehingga pakai SPT 1770 SS. Nah, inilah SPT formulirnya. Jadi kita masukin aja gaji brutonya 58 juta, pengurangnya ini 2.900.000, maka PTKP-nya ini 54 juta, sehingga PKP-nya adalah 1.100.000. Kita kali 5%, ketemunya 55.000. Sehingga pajak penghasilan yang telah dipotong pihak lain adalah 55.000. Nah, kalau ada harta 15 juta, terus ada saldo kredit, ada kewajiban 10 juta, ini cuma totalnya aja dan dia dilampirkan di SPT 1770 SS. Di bagian ini loh teman-teman yang tadi. Nah, ini jadi hartanya berapa, kewajibannya berapa. Kita tulis aja di sini 15 juta sama 10 juta. Udah gitu. Nah, oke, kita masuk ke contoh yang WPOP dengan status kewajiban perpajakan suami istri yang pisah harta atau memutuskan terpisah. Itu apa sih PHMT itu? Jadi itu mereka itu udah nikah dan ternyata istrinya itu kerja dan istrinya memutuskan untuk pisah harta, dalam artian itu pajak. Dia itu mau bayar pajak sendiri gitu, nggak usah ngebebanin ke suami lah, kan dia kerja. Jadi dia memutuskan untuk pisah harta itu teman-teman. Jadi ada loh dalam kasusnya kayak itu. Jadi biasanya kan kalau istri kerja NPWP-nya itu gabung ke suaminya ya, tapi bisa aja istri itu memutuskan untuk pisah harta gitu teman-teman. Jadi dalam hal WP telah kawin namun memiliki status perpajakan PH atau MT, pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan masing-masing oleh suami istri secara terpisah.
Dalam hal ini, istri wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, sehingga menjadi WPOP tersendiri. Sehingga suami punya NPWP sendiri, istri punya NPWP sendiri. Nah, suami istri yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto kurang dari 60 juta setahun, namun memiliki status PH atau MT, wajib melaporkan penghasilan dan penghitungan PPh-nya menggunakan 1770 SS kalau dia kurang dari sama dengan 60 juta atau pakai SPT PPHOP 1770S jika dia lebih dari 60 juta. Gitu, teman-teman. Nah, ini contoh perhitungannya. Ryan dan Raisa, pasangan berbahagia, menikah pada 1 Maret 2019. Punya anak satu, baru lahir pada 12 Januari 2021. Ryan bekerja di PT Nugraha Jaya yang usahanya adalah penjualan sepatu sport. Dia itu karyawan ya, dia itu bukan pengusaha. Kenapa? Karena dia digaji. Jadi meskipun dia kerja di usaha penjualan sepatu sport, tapi dia itu karyawan di situ. Sehingga dia masuk ke karyawan. Nah, perusahaan Raisa bekerja di PT Nugraha Abadi, perusahaan konsultan hukum. Meskipun konsultan hukum ini adalah pekerjaan bebas, tapi Raisa ini adalah karyawan, teman-teman. Sehingga bisa pakai SPT 1770S maupun 1770SS. Nah, kita lihat perinciannya. Brutonya apakah lebih dari sama dengan 60 juta? Oh, apakah lebih dari 60 juta? Apakah kurang dari sama dengan 60 juta? Ternyata gajinya Ryan itu kurang dari sama dengan 60 juta, yaitu 59.800.000. Raisa juga kurang dari 60 juta. Maka baik Ryan maupun Raisa bisa menggunakan SPT 1770 SS, gitu ya teman-teman. Dikurangi sama penghasilan bruto, maka dapat penghasilan neto, dikurangi PTKP-nya. Kenapa kok PTKP-nya 58.500? Kan dia punya anak. Tapi ingat ya teman-teman, anaknya ini baru lahir pada 12 Januari 2021. Sehingga dalam 2021 ini anak ini belum dihitung. Dihitungnya di tahun depan. Kenapa? Karena PTKP dihitung sejak awal 1 Januari, gitu ya teman-teman. Kalau dia misal Ryan lahir di 31 Desember 2020, baru kita bisa masukin dia ke PTKP di tahun 2021. Sehingga PTKP-nya Ryan ini cuma PTKP menikah, yaitu K per 0. Kenapa? Karena dia belum punya tanggungan 58.500. Sedangkan Raisa, dia itu PTKP-nya atas dirinya sendiri, yaitu 54 juta. Karena kawinnya itu kan udah di punyanya Ryan ya, sehingga di Raisa itu nggak perlu lagi memasukkan kawin gitu. PKP-nya untuk Ryan karena dia penghasilan netonya lebih kecil dari PTKP, sehingga Ryan nggak punya PKP, sehingga tidak ada PPh terutang. Beda sama Raisa. Raisa itu kan netonya 55.860.000, ternyata PTKP-nya 54 juta. Maka PKP-nya, penghasilan kena pajaknya adalah 1.860.000. Sehingga PPh terutangnya adalah 1.860.000 dikali 5%. Ketemunya 93.000. Sehingga PPh pasal 21 dipotong adalah 93.000. Nah, ini kita kunci dulu ya 93.000-nya teman-teman. Karena nanti akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, selain itu ternyata, selain peristiwa di atas, itu ternyata ada peristiwa-peristiwa lain. Ryan mendapat warisan mobil Tesla kakeknya yang meninggal senilai 250 juta. Raisa mendapat pakaian dan kosmetik dari perusahaan 2 juta. Selain itu, Ryan mendapatkan penghasilan lain berupa sewa mobil sebesar 2.500.500. Oke, kita masuk ke perhitungan. Neto dari Ryan, yang awalnya Ryan itu cuma 56.810.000. Di sini kan awalnya Ryan itu segini ya, 56.810.000. Ternyata Ryan itu punya penghasilan dari yang itu tadi, yaitu yang berupa sewa mobil sebesar 2.500.500. Ketemunya 59.310.500. Raisa tetap 55.860.000. Sehingga totalnya 115.170.500. Nah, PTKP-nya KI per 0. Karena dia pisah harta, maka PTKP wajib pakai KI per tanggungan. Karena tanggungannya 0, maka KI per 0 gitu. Jadi PTKP-nya di sini wajib pakai KI ya, teman-teman. KI per 0 itu berarti 112.500.000. Sehingga kita dapat PKP-nya adalah 2.670.000. Sehingga PPh terutang gabungan 5% kali 2670 ketemunya 113.500. Oke, kita masuk ke PPh terutang masing-masing. Untuk suami, dimakan karena Ryan itu netonya 59 juta. Kita kali sama total PPh terutang gabungannya adalah 113.500, kita bagi sama total neto, yaitu 115.170.500, ketemunya 68.750. Nah, untuk Raisa istrinya,
dengan perhitungan yang sama, kan dia netonya 55 juta. Kita kalikan sama PPh terutang gabungannya itu 113.500, kita bagi sama PH neto totalnya adalah 115 juta, maka ketemunya 64 juta 750. Nah, Raisa tadi kan udah dipotong 93.000 ya teman-teman. Padahal dia itu cukup 64.000, maka untuk Raisa dia itu terjadi lebih bayar teman-teman. Sehingga di sini, nah untuk suami dia itu kurang bayar 68.750. Untuk Raisa berarti dia lebih bayar 250. Kenapa? Karena di awal itu dia udah dipotong 93.000. Ternyata terutangnya itu cuma 68 sekian, sehingga Ryan kurang bayar 68.750, Raisa lebih bayar 28.250 gitu. Nah, SPT yang digunakan untuk masing-masing adalah 1770S, bukan 1770SS. Kenapa teman-teman? Karena, oh ya aku tadi lupa jelasin. Karena PH atau MT, ingat ya, PH khusus PH atau MT, meskipun dia kurang dari 60 juta, kan baik Ryan atau Reza tadi kurang dari 60 juta ya teman-teman. Nah, dia itu pakai 1770S, bukan 1770SS, meskipun kurang dari 60 juta. Karena dia statusnya itu PH, maka SPT-nya itu 1770S. Oke, itu adalah materi perpajakan yang aku bahas pada materi ini. Pajak kita untuk kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa komen di channel saya atau bisa personal di Instagram yaitu eko_nugroho 1201. Sekian dari saya. Sampai ketemu di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.